Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Utami, Prodi IPA 3A, NPM 2306040002 dengan dosen pengampu Ibu Wina Mariana Parinduri MPD. Di sini saya akan menampilkan sebuah tugas video ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Laboratorium yang bertemakan fungsi, alat, dan bahan yang ada di dalam lab. Jangan lupa ditonton sampai habis ya teman-teman. See you next video. Alat-alat yang ada di dalam lab. Yang pertama ada mikroskop, yaitu berfungsi untuk memperbesar objek yang terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Mikroskop memiliki berbagai fungsi, diantaranya mengamati struktur sel dan jaringan, mengidentifikasi mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa, menganalisis struktur mikrobahan, membantu dalam diagnosis penyakit, membantu dalam mempelajari proses perkembangan organisme, membantu dalam penelitian forensik, membantu dalam kontrol kualitas, membantu dalam pengajaran. Fungsi dari tabung reaksi yaitu untuk mencampur, memanaskan, dan menampung bahan kimia, baik dalam skala kecil maupun medium. Fungsi lain dari tabung reaksi yaitu diantaranya ada beberapa macam, yaitu mencampur bahan kimia, menampung cairan, memanaskan cairan, menumbuhkan bakteri, mengumpulkan atau menyimpan cairan tubuh, melakukan pengujian kualitatif, menjadi wadah mikroorganisme, dan membantu percobaan reaksi kimia. Gelas beker berfungsi sebagai wadah penampung, pengukur, dan pemanasan cairan. Gelas beker juga memiliki fungsi lain, yaitu mengukur volume larutan kimia, memanaskan cairan, menampung zat-zat kimia, melarutkan bahan kimia, mencampur berbagai larutan kimia, sebagai wadah untuk menyimpan larutan kimia, dan sebagai wadah reaksi. Gelas beker tersedia dalam berbagai macam ukuran, yaitu 10 mili, 50 mili, 250 mili, 300 mili, 500 mili, 1000 mili, dan 2 liter. Neraca Ohaus 4 lengan berfungsi untuk mengukur massa benda dengan tingkat ketelitian tinggi. Neraca Ohaus 4 lengan juga memiliki fungsi lain, yaitu mengukur massa bahan kimia dalam jumlah kecil, mengukur massa logam mulia seperti emas, mengukur massa sampel dalam analisis kimia kuantitatif, menimbang obat-obatan dengan dosis presisi, mengukur massa komponen elektronik atau mekanik yang berukuran kecil, mengukur massa benda dengan tingkat ketelitian tinggi. Pipet Pasteur atau pipet tetes merupakan jenis pipet yang digunakan untuk memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit dan dengan tingkat ketelitian pengukuran volume yang sangat rendah. Fungsi pipet tetes yaitu membantu proses percobaan reaksi kimia di laboratorium, mengambil sampel cairan dalam skala tetesan kecil, memindahkan cairan dari satu wadah ke wadah lain, membantu tindakan medis skala kecil.
Petri dish atau cawan Petri adalah wadah yang digunakan untuk menumbuhkan sel atau mikroorganisme di laboratorium. Cawan Petri juga dapat digunakan untuk mengamati reaksi kimia kecil dan sterilisasi sampel. Fungsi cawan Petri yaitu menumbuhkan kultur organisme, sterilisasi sampel dari kontaminan, penyelidikan tropi, mengamati reaksi kimia kecil, mengkultur kamir, spora, atau biji-bijian, menumbuhkan sel bakteri, jamur, dan lumut kecil. Erlenmeyer atau labu Erlenmeyer. Alat ini digunakan untuk menyimpan, mengumpulkan, dan memperkirakan volume cairan. Erlenmeyer memiliki fungsi sebagai tempat menampung bahan kimia cair, tempat menghomogenkan larutan atau media, tempat pembiakan mikroba, dan wadah larutan yang akan digunakan dalam proses titrasi. Fungsi dari gelas ukur yaitu mengukur volume cairan, mencampurkan larutan, menyiapkan larutan, dan menakar cairan sebelum dipindahkan. Selanjutnya yaitu bahan-bahan yang ada di dalam lab. Kertas pH atau paper indikator berfungsi untuk mengetahui sifat asam basa, tapi juga dapat untuk mengetahui dan mengukur nilai pH suatu larutan. Berikut adalah beberapa fungsi aluminium sulfat. Yang pertama yaitu untuk pemurnian air, yang kedua pengolahan limbah, yang ketiga pembuatan busa pemadam api, yang keempat pengaturan pH tanah, dan yang kelima pengawetan kulit binatang. Methylene blue digunakan sebagai pewarna biologis untuk memeriksa sel bakteri di bawah mikroskop. Methylene blue memiliki beberapa fungsi, diantaranya indikator kandungan oksigen terlarut dalam air, indikator perubahan kimia, disinfektan, pewarna sel, pengobatan psoriasis plak, pengobatan hemoglobinemia, pengobatan patologi otak yang disebabkan oleh TBI. Berikut beberapa fungsi serbuk besi, yaitu sebagai katalis dalam reaksi kimia seperti sintesis amonia dalam proses Haber. Selanjutnya sebagai bahan baku dalam proses metalurgi. Terus sebagai bahan abrasif untuk pengamplasan dan pemolesan, sebagai aditif untuk meningkatkan sifat mekanik dan termal dari karet atau plastik, sebagai bahan pelapis yang ditambahkan ke kawat berinti dan elektroda las berlapis dalam aplikasi pengelasan. Terakhir sebagai bahan penyerap gelombang mikro. Fungsi rangka manusia untuk menopang berat badan. Rangka membantu tubuh untuk berdiri dan bergerak. Terus melindungi organ dalam tubuh. Rangka melindungi organ-organ penting seperti otak, jantung, dan paru-paru. Selanjutnya menyimpan mineral. Rangka menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Selanjutnya menghasilkan sel darah. Rangka menghasilkan sel darah merah dan putih yang penting untuk menjaga tubuh berfungsi normal. Selanjutnya sebagai tempat melekatnya otot. Rangka dan otot merupakan dua bagian tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Dan terakhir, memberikan bentuk tubuh. Rangka memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh.
patung organ tubuh manusia berfungsi sebagai alat peraga untuk mempelajari anatomi dan morfologi tubuh manusia. Selain patung, alat peraga lain yang bisa digunakan untuk mempelajari organ tubuh manusia adalah torso manusia. Torso manusia ini bisa dibongkar pasang dan memiliki bentuk dan warna yang sesuai dengan aslinya. Kulkas berfungsi untuk menyimpan sampel, reagen, obat-obatan, dan vaksin pada suhu tertentu. Kulkas ini digunakan dalam konteks ilmiah, medis, dan penelitian. Fungsi kulkas untuk menjaga integritas dan viabilitas sampel yang disimpan, menghambat pertumbuhan mikroba, menjamin keamanan sampel yang disimpan, dan memastikan obat-obatan tidak rusak. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai fungsi alat dan bahan yang ada di dalam laboratorium. Terima kasih sudah menonton. Sampai akhir teman-teman. Jangan lupa di like ya teman-teman. Thank you for watching.